Selamat pagi pemirsa, salam jumpa. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai mancanegara. Bersama saya Dewi Manik, inilah Info Dunia selengkapnya untuk Anda. Kita awali informasi utama kita di mana calon presiden dari Partai Republik Donald Trump dan calon presiden dari Partai Demokrat, Wakil Presiden Kamala Harris saling serang untuk menarik perhatian pemilih yang belum memutuskan pilihan di negara-negara bagian penentu. Persaingan ini diperkirakan akan terus memanas dengan pemilu Amerika Serikat yang semakin dekat. Dengan pemilihan umum AS kurang dari 100 hari lagi, calon presiden dari Partai Republik Donald Trump meningkatkan serangannya terhadap calon presiden dari Partai Demokrat, Wakil Presiden Kamala Harris saat kampanye di St. Cloud, Minnesota. A new fighter. We have a new victim now, Kamala. We have a new victim. We have a brand new victim. And honestly, she's a radical left lunatic. Harris membalas Trump saat berkampanye di Pittsfield, Massachusetts. And you may have noticed Donald Trump has been resorting to some wild lies about my record, and some of what he and his running mate are saying, well, it's just plain weird. Tim kampanye Harris mengatakan mantan jaksa penuntut tersebut telah mengumpulkan 200 juta dolar AS sekitar 3,2 triliun rupiah sejak mendapat dukungan Presiden Joe Biden. 66% berasal dari donatur yang baru pertama kali menyumbang. Gubernur New Hampshire Chris Sununu, seorang tokoh Partai Republik, memperkirakan masa bulan madu Harris akan mereda dalam kurun 30 hari. Ia menyarankan pasangan Trump J.D. Vance untuk tetap berpegang pada kebijakan daripada menggunakan serangan personal. Stick to what's driving anxiety. People have anxiety right now because they can't pay their bills. They have anxiety because they don't feel safe in their homes or in their communities. Those are the things that will drive them to go make a vote for Trump in November. Gubernur Maryland Wes Moore, seorang tokoh Partai Demokrat, mengatakan ia yakin visi Harris untuk masa depan akan membantunya memenangkan suara pemilih yang belum membuat keputusan di negara-negara bagian yang menjadi penentu. I think what people are saying now is we can finally have a conversation about the choice that people have in this election. That people see that it's not just that democracy is on the line. It's also the fact that basic values of how we think about economic freedoms are on the line. Paslon Partai Republik dan Capres Partai Demokrat sibuk berkampanye di negara-negara bagian kompetitif dan penentu. Kamala Harris berkampanye di negara bagian Georgia yang merupakan kantong Partai Republik, namun pada 2020 beralih mendukung Demokrat. Sementara Trump berkampanye di negara bagian Pennsylvania yang relatif aman bagi Demokrat, namun pada 2016 mendukung Trump. Bila Trump juga membagi kampanyenya dengan cawapresnya, Senator J.D. Vance, Harris belum mengumumkan cawapresnya, yang menurut analis mestinya jadi pendamping yang bisa saling melengkapi. Geographically is often the way it's done. She's from the West Coast, so let's choose someone from the Midwest who can bring votes that she might not otherwise get. Trump balanced the ticket with someone who was much younger than he was. Pilihan cawapres Harris kemungkinan besar telah diumumkan sebelum konvensi nasional Partai Demokrat di Chicago mulai 19 Agustus. Dari Washington DC, Valdia Baraputri dan tim VOA. Masih dengan debat Pilpres Amerika Serikat di mana isu imigrasi masuk 10 besar isu paling penting bagi pemilih Amerika Serikat. Isu imigrasi kini menjadi fokus Donald Trump dan juga Partai Republik dalam menyerang Kamala Harris dan digadang-gadang ini jadi capres dari Partai Demokrat. Di sisi lain, pemerintah Presiden Joe Biden mengumumkan telah membuat kemajuan dalam menahan arus imigrasi. Lama mengkritisi Presiden Joe Biden, calon Presiden Partai Republik Donald Trump kini mengalihkan sasaran ke Wakil Presiden Kamala Harris, calon lawannya dalam pemilihan presiden, dengan mengkritiknya dalam isu imigrasi. She wants everybody to have amnesty. Then Joe Biden made her the border czar, and that's when it really got bad. She launched a colossal illegal alien invasion of a country. She said, "Come on in." Remember? Imigrasi ilegal merupakan isu utama di antara para pemilih Partai Republik, dan kampanye Trump mencoba mengaitkan Kamala dengan kebijakan imigrasi Biden dengan menyebutnya sebagai bos perbatasan. She was never named a border czar. In fact, the border was not her issue priority at all. Pada awal pemerintahan Biden,
Kamala ditugaskan untuk mengurangi migrasi ke perbatasan AS dengan Meksiko melalui kerjasama dengan negara-negara Amerika Tengah seperti Guatemala, Honduras, dan El Salvador. She was in charge of developing a strategy and gaining commitments for development assistance and investment into those three countries of the Northern Triangle to help reduce the so-called push factors for migration. Setelah Biden meminta Kamala mempelopori strategi peningkatan taraf kehidupan dan mencegah para migran meninggalkan rumah mereka, pesan imigrasi Kamala menjadi lebih tegas. I want to be clear to folks in this region who are thinking about making that dangerous trek to the United States-Mexico border. Do not come. Do not come. Pemerintahan Biden mengatakan telah membuat kemajuan di perbatasan dengan melaporkan bahwa jumlah penangkapan penyeberangan ilegal dari Meksiko pada bulan Juni merupakan yang terendah dibandingkan dengan bulan-bulan lain selama masa pemerintahannya. Namun, Trump mengatakan bahwa rekam jejak Kamala menunjukkan dia sangat liberal dalam hal imigrasi. Kamala voted in favor of deadly sanctuary cities. She supports decriminalizing illegal border crossings, and she supports mass amnesty for all illegals. Think of that. DPR AS pekan lalu meloloskan resolusi yang mengecam pemerintahan Biden dan Wapres yang disebut bos perbatasan Kamala Harris karena dianggap gagal mengamankan perbatasan. Anggota DPR dari Partai Demokrat Hakeem Jeffries mengatakan bahwa Partai Republik berbohong tentang Harris. And the Vice President was not a border czar. They are making that up because they have no affirmative agenda, vision, or track record for the American people. Pengacara imigrasi Hector Quiroga mengatakan bahwa reformasi imigrasi diperlukan siapapun yang terpilih sebagai presiden. We have over 3 million cases stuck in courts. There's not enough immigration judges. We've been saying that for a long time. Dari Washington DC, demikian laporan tim VOA. Kita beralih ke informasi berikut ini di mana pembunuhan pimpinan Hamas Ismail Haniyeh saat berada di Iran. Ini memunculkan kekhawatiran semakin meluasnya perang keluar Gaza. Haniyeh menjadi pemimpin kelompok pro-Iran kedua yang juga dibunuh dalam sepekan setelah pembunuhan komandan Hizbullah Fuad Shkur di Lebanon. Sebelum dibunuh, pemimpin Hamas Ismail Haniyeh terakhir terlihat saat pengambilan sumpah Presiden Iran yang baru, Masoud Pezeshkian pada 30 Juli. Sehari kemudian, pimpinan politik kelompok militan Palestina dukungan Iran tersebut tewas akibat serangan udara. Kepada channel News Asia di Singapura, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan, pemerintah Amerika Serikat tak mengetahui ataupun terlibat pembunuhan Haniyeh. Dalam jumpa pers terpisah, Blinken menekankan prioritas Amerika tetap untuk mengupayakan akhir konflik. Well, of course, I've seen the reports, and all I can tell you right now is, I think nothing takes away from the importance of, as I said a moment ago, getting to the ceasefire, which is manifestly in the interests of the hostages and bringing them home. Tak ada klaim bertanggung jawab atas pembunuhan ini, tapi para pemimpin Hamas telah menjadi sasaran serangan Israel menyusul serangan terhadap Israel Selatan pada 7 Oktober yang memicu perang di Gaza. April lalu serangan udara Israel menewaskan 3 putra Haniyeh. Pemimpin spiritual Iran Ayatollah Ali Khamenei yang bertemu Haniyeh sehari sebelum pembunuhan pemimpin Hamas itu telah menjanjikan pembalasan. Pembunuhan terhadap Ismail Haniyeh terjadi di tengah meningkatnya dan meluasnya ketegangan di kawasan. Dengan serangan di dataran tinggi Golan akhir pekan sebelumnya yang lalu dibalas Israel. Serangan Israel selama ini lebih banyak ditujukan kepada kelompok proksi pro-Iran, Hamas di Gaza, Hizbullah di Lebanon, dan Houthi di Yaman. Tapi kali ini serangan dilakukan di wilayah Iran dan ini menjadi sorotan Hamid Awaludin, mantan Menteri Hukum dan HAM yang bersama mantan Wapres Yusuf Kala terakhir bertemu Haniyeh pada 12 Juli lalu. Iran ini sangat terpukul karena di teritori dia ya kekerasan ini terjadi dan Haniyeh saya kira diundang untuk menghadiri acara pelantikan Presiden Masoud. Kalau orang diundang kan mestinya dilindungi toh. Ini akan terjadi kekerasan baru. Awal dari munculnya
kekerasan baru yang bakal silih berganti datang. Analis lain juga mengkhawatirkan semakin meluasnya konflik. Meski Iran dan kelompok-kelompok proksinya juga sering ingin menghindari eskalasi. But I think Iran is going to look for a way to offset this and retaliate in a way that will satisfy domestic populations without triggering a broader war. So critically, this is a Hamas leader. It was not an Iranian leader. And so when we saw that response from Iran in April with attacks on Israel proper, those were actual Iranian commanders. Pertengahan April lalu, Iran meluncurkan ratusan rudal dan drone ke Israel, membalas serangan Israel ke konsulat Iran di Damaskus, Suriah, yang membunuh pemimpin militer Iran. Tak ada korban tewas dan menurut pasukan bela diri Israel IDF, sekitar 99% rudal ditangkal oleh sistem pertahanan kuba besi alias Iron Dome. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA. Ledakan yang paling mematikan ke Israel sejak 7 Oktober tahun lalu ini menewaskan sedikitnya 12 anak-anak dan juga remaja. Setelah sebuah roket mendarat di sebuah lapangan sepak bola di dataran tinggi Golan yang dikuasai Israel. Dan juga serangan ini menguatkan kembali kekhawatiran meluasnya konflik secara regional. Lawatan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken ke 6 negara Asia akhirnya juga didominasi perang Israel-Hamas. Dengan tewasnya belasan anak-anak dan remaja di dataran tinggi Golan akibat serangan roket. We are deeply saddened by the loss of life that we saw. There is no justification for terrorism, period. We're determined to bring the Gaza conflict to a close. It's gone on for far too long. It's cost far too many lives. We want to see Israelis, we want to see Palestinians, we want to see Lebanese live free from the threat of conflict and violence. Israel langsung membalas dengan menggempur posisi kelompok militan Lebanon Hizbullah. Despite Hezbollah denials, they were probably responsible for the attack. It was almost certainly accidental. I mean, it could have been, the coordinates could have been wrong, it could have been a faulty rocket, and perhaps Israel might have intercepted it and knocked it off course. I'm not sure, but Hezbollah, I mean, they've done some terrible things, but they would have no interest in attacking a Druze village under Israeli occupation. Dataran tinggi Golan adalah wilayah yang disegatakan di perbatasan Suriah dengan Israel dan direbut Israel dalam Perang Arab-Israel tahun 1967. Pada 1981, Israel menganeksasi dataran tinggi Golan sebagai bagian wilayahnya di tengah penolakan dari PBB. Dalam lawatannya ke Asia, Menteri Luar Negeri Blinken menekankan Amerika Serikat tetap mendukung hak Israel membela diri sambil tetap mengupayakan gencatan senjata. Amerika Serikat juga aktif dalam pertemuan yang berupaya menghidupkan kembali gencatan senjata dan pembebasan sandera di Roma. Tapi dengan memanasnya front di Israel Utara melawan Hizbullah, pemerintah Amerika Serikat kini khawatir yang terjadi justru meluasnya konflik. But we certainly don't believe that as horrific as this attack was over the weekend, that it needs to result in any kind of escalation or fraud or risk of a bigger war. Israel has a right to defend itself. As we have said many, many times, that is no less true today than it was last week and the week before that. Israel terus menggempur Lebanon Selatan sebagai balasan terhadap serangan di dataran tinggi Golan. Sementara perang berlanjut di Gaza dan pasukan Israel meminta warga sipil Palestina mengosongkan sejumlah wilayah di Gaza Tengah. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA. Terima kasih masih bersama kami dalam Sinfo Dunia dan kita lanjut informasi berikut ini di mana dengan rasa dan tekstur tak kalah dengan daging hasil peternakan, daging hasil kultivasi, sel di laboratorium menjanjikan produksi daging yang lebih manusiawi dan ramah lingkungan. Namun hal ini sebelumnya produk ini bisa ditemui di supermarket dan sejumlah Pemda di Amerika Serikat ini akhirnya melarangnya. Seperti apa informasinya? Ini dia. Daging hasil kultivasi sel menjadi salah satu opsi guna mengurangi dampak lingkungan peternakan industrial sambil juga mengurangi penderitaan binatang yang menjadi sumber makanan manusia. Cultured meat or cultivated meat is the production of meat without using the whole animal, but using animal cells. I see cultivated meat existing in the future. You can find it next to traditional meat in your supermarkets.
Upside Foods bermarkas di Berkeley, negara bagian California, adalah salah satu perusahaan rintisan yang mengembangkan daging hasil kultivasi sel. Essentially, cultivated meat is meat grown from animal cells. It's delicious meat, the meat we love to eat, and in this instance, we are actually selling chicken. So we've grown chicken from animal cells, and we're selling it to customers that love the product. Penjualan daging hasil kultivasi di Amerika Serikat mendapat lampu hijau dari regulator pada pertengahan 2023. Tapi sejak itu, daging yang dikembangkan dengan metode ini baru dikonsumsi secara terbatas. Termasuk saat acara mencicipi daging hasil kultivasi sel di Miami, negara bagian Florida ini. When you cook it, it like sizzles and cooks just like chicken, which was insane. And then when you go to eat it, it's juicy. It kind of has the same texture as chicken. I mean, as a chef, to see that and see it work and have it taste just like chicken. I mean, it is chicken, but it was just insane. Karena benar-benar merupakan daging, bukan pengganti daging berbahan nabati, tekstur dan rasanya masih relatif memuaskan banyak konsumen pemakan daging. No, it's like eating a chicken breast. I mean, of course, it's cooked nicely with the spices, but it's like if you tell me it's cultivated chicken or real chicken, I wouldn't tell the difference. I would say the texture itself is like a little bit different, but the taste was like really, really good. Like way better than I was expecting. It was really good. Acara ini digelar sebelum berlakunya larangan menjual daging hasil kultivasi sel di Florida. Alasan utama di balik larangan ini adalah kecemasan soal keselamatan konsumen. I think we should be allowed to eat what we choose to eat. I mean, Florida is all about free market and choice and personal choice and everything, personal liberties. Why can't we eat what we want to eat? I mean, if it's bad for us, not that I believe it is, I think the science is proven, but even if it is, why can't we eat it? Florida bersama Alabama termasuk negara bagian pertama yang melarang penjualan daging jenis ini. Dan larangan serupa juga bergulir di negara bagian lain dan juga secara federal. Selain kendala regulasi dan resistensi dari sebagian pihak, penjualan daging hasil kultivasi sel juga terhambat oleh relatif tingginya harga daging seperti ini dibandingkan daging hasil peternakan. Perlu peningkatan permintaan secara signifikan untuk harga daging hasil kultivasi sel ini bisa lebih terjangkau. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Kita lanjut informasi berikut ini, di mana Nigeria mengalami krisis ekonomi terburuk dalam satu generasi yang juga mengakibatkan meluasnya kesulitan dan juga kemarahan warga. Pemerintahan Presiden Bola Tinubu ini telah memulai reformasi ekonomi yang juga berani termasuk menghapus subsidi BBM. Namun hal ini memicu kenaikan biaya transportasi dan juga harga makanan. Ini bermula pada tanggal 29 Mei 2023 saat Bola Tinubu dilantik sebagai Presiden ke-16 Nigeria, negara dengan penduduk terbanyak di Afrika. Dengan kampanye bertema Harapan Baru, Tinubu yang sering disebut sebagai Bapak Politik Lagos menjanjikan pertumbuhan ekonomi, keamanan, penciptaan lapangan kerja, ketahanan pangan, dan kepemimpinan yang inklusif. Tapi setahun kemudian, banyak warga Nigeria yang dulu mendukungnya, seperti pedagang ini, mengatakan pendekatan Tinubu keliru. That we are suffering. Tinubu should do something. Tinubu should do something. At least he's a human being. He's a human being. He's the one ruling this country. He did not come to destroy this country, but to take care of the people that is ruling. To take care of us. We are suffering. Children are crying. Adults are crying. Presiden Tinubu memperkenalkan kebijakan-kebijakan kontroversial, termasuk penghapusan subsidi bahan bakar yang telah berlangsung puluhan tahun dan mengambangkan nilai tukar naira terhadap mata uang dunia lainnya tidak lama setelah ia menjabat. Akibatnya biaya transportasi dan harga makanan melonjak, menyebabkan tingkat inflasi tahunan sebesar 34%. Tinubu telah mencoba meyakinkan warga Nigeria bahwa ia akan memperbaiki inflasi dan mengatasi masalah ekonomi. Akhir Mei, Presiden mengumumkan harga tiket kereta gratis selama 6 bulan saat ia membuka stasiun metro baru di Abuja untuk menandai tahun pertamanya menjabat. Tinubu juga mengumumkan peluncuran beberapa proyek pembangunan. Namun analis menuduh pemerintahannya tidak bertanggung jawab dan tunduk pada pengaruh asing. It was extremely and fundamentally flawed to stay at the swearing-in ceremony to announce that subsidy is gone. When you had no ministers, no advisors, nobody to talk to, because before you should announce that policy, there should have been some people sitting down in a committee or in a group or whatever you call them, do the simulations and the projections.
Situasi keamanan Nigeria juga semakin memburuk di bawah kepemimpinan Tinubu. Menurut Beacon Security Consulting Limited, jumlah serangan kriminal dan teroris tahun lalu meningkat menjadi hampir 8.000 kasus dibanding 5.500 yang tercatat pada tahun sebelumnya. Menurut analis, kurangnya akuntabilitas adalah alasan mengapa masalah keamanan terus berlanjut. Politics is still being trumping governance, especially in security. How many of these bandits have been captured, tried, prosecuted, and sentenced for people to see? Serikat Pekerja Nigeria telah mengancam melakukan protes jika presiden tidak membatalkan kebijakannya mengenai mata uang dan subsidi bahan bakar. Sementara banyak pihak mengatakan mereka akan terus mengingatkan presiden akan janji-janji kampanyenya untuk membuat Nigeria menjadi lebih aman dan makmur. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Informasi kita akhiri dengan berita sebuah perusahaan yang didukung organisasi nirlaba membantu mengembangkan mekanisasi pertanian di Afrika guna memperkuat ketahanan pangan. Dan juga kolaborasi ini mendorong para petani kecil yang menggunakan traktor untuk bertani dan juga berhasil meningkatkan produktivitas dan penghasilan petani secara signifikan. Sebuah traktor baru tiba di ladang Hello Tractor di Kenya dan menjadi pertanda meningkatnya permintaan karena musim tanam yang sedang berlangsung. Traktor-traktor ini disediakan untuk membantu para petani kecil mengolah dan mempersiapkan lahan mereka. Menurut Hello Tractor, mereka telah melayani lebih dari 100.000 petani di Kenya selama 3 bulan pertama tahun ini. Petani padi ini adalah salah satu dari sedikit petani saat ini yang menyewa traktor seharga $150 untuk mengolah lahan seluas 5 hektar. Dengan memakai traktor dan peralatan pertanian mekanis lainnya, petani ini mengaku bisa menghasilkan 200 karung beras dibanding hanya 2 karung ketika ia masih memakai cangkul untuk menanam. Singa imenisaidia sana kwa sababu ya kwanza napata chakula mingi ambaye naweza uza pia. Vile imeleta uhusiano mzuri kwa jamii kwa sababu tinga inalimia watu wengi safari moja. Inamaanisha food security tuko nayo ya kutosha. Menurut Heifer International, akses terhadap traktor di Kenya, Nigeria, dan Uganda telah meningkatkan pendapatan petani kecil hingga lebih dari 200% dan meningkatkan hasil panen jagung mereka hingga 88%. Organisasi nirlaba yang berpusat di Amerika Serikat ini berkolaborasi dengan Hello Tractor sejak 2021 ketika mereka menginvestasikan $4,5 juta untuk mengembangkan infrastruktur mekanisasi pertanian di Afrika. Melalui program ini, petani kecil dapat membeli traktor dengan skema pembayaran sesuai penggunaan. Menurut kedua organisasi ini, mekanisasi pertanian membantu petani mengolah lebih banyak lahan dan menciptakan lebih banyak peluang bagi warga. An acre of land, one person using the traditional methods of farming, it will take them about 3 to 4 days of farming, of land preparation within their farm, right? But if you're looking at mechanization services, say we're looking at reaping, it takes the tractor owner about 2 to 3 hours, and they're able to prepare the land for cultivation, and that saves a huge amount of time. So we're looking at reduced cost from 3 days to 3 hours. We also looked at other impact that came with this kind of arrangement. We had youth in the community, youth and women that got opportunities to earn their livelihood. We had youth who are working as booking agents. They are able to connect farmers with the tractors through Hello Tractor app, and they are able to book and aggregate this land. Meski sejumlah petani Afrika telah mengadopsi mekanisasi pertanian dan menyadari manfaatnya, banyak yang masih mengandalkan metode tradisional seperti membajak dan melakukan panen secara manual. Hal ini membatasi kemampuan mereka untuk mengolah lahan yang luas dan mengakibatkan kemiskinan. Menurut Hello Tractor, yang juga menyediakan traktor untuk petani di Nigeria dan Uganda, mereka berharap layanan mereka akan membawa para petani menjadi jauh lebih makmur. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Dewi Manik dan mewakili seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai bertemu kembali.